Pemirsa, di informasi pertama, aksi ugal-ugalan 6 pelajar di Probolinggo yang mengebut di genangan air saat banjir viral di media sosial. Polisi mengamankan para pelaku dan memberikan mereka sanksi tilang. Video amatir aksi ugal-ugalan 6 pelajar di Probolinggo, Jawa Timur ini viral di media sosial. Mereka sengaja mengebut melintasi genangan air sehingga membuat cipratan air hingga ke tepi jalan. Keenam pelajar warga Kanigaran Probolinggo ini pun ditangkap polisi. Para pelaku mengaku hanya berbuat iseng dan mengunggahnya ke media sosial. Kamu kan yang memvideokan kan? Iya. Dengan kecepatan cukup tinggi menyemprot genangan air yang ada di sepanjang jalan dengan tujuan untuk menyipratkan genangan air itu kepada masyarakat yang ada di pinggir jalan dengan sengaja. Hanya untuk kesenangan pribadi katanya. Jadi, lantaran para pelaku masih di bawah umur dan tidak memiliki SIM, polisi hanya memberikan pembinaan dan sanksi tilang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih mencari motif bunuh diri satu keluarga yang terjadi di Blitar, Jawa Tengah. Seorang ayah diduga menghabisi nyawa kedua anaknya sebelum mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di rumah mereka. Penemuan satu keluarga yang tewas di rumahnya meninggalkan kesedihan bagi saudara dan tetangga mereka di Desa Sumberjo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Setelah mengevakuasi 3 korban ke Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan sejumlah bukti dari hasil otopsi, polisi menduga peristiwa ini adalah aksi bunuh diri ayah yang diawali dengan menghabisi nyawa kedua anaknya. Sebab dari kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan tertutupnya saluran napas dan saluran darah sehingga korban meninggal dunia atau mati lemas karena kekurangan obat. Dari hasil otopsi, 2 anaknya ditemukan luka memar, sementara ayahnya tewas gantung diri. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mendalami motif dugaan bunuh diri satu keluarga ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi membongkar kuburan kucing di rumah warga yang diduga menjadi lokasi penjagalan kucing di Medan, Sumatera Utara. Polisi menemukan bangkai kucing jenis Persia yang dilaporkan hilang beberapa hari lalu. Sonia hanya bisa menangis saat polisi membongkar kuburan kucing di rumah jagal di Jalan Tangkuk Bongkar 3 Medan, Sumatera Utara. Polisi menemukan bangkai kucing milik Sonia berjenis Persia. Bangkai kucing kemudian dibawa dan dijadikan polisi sebagai barang bukti. Selain membongkar kuburan kucing, polisi telah memeriksa 6 saksi, yaitu pelapor dan tetangga di sekitar rumah jagal kucing. Komunitas pecinta kucing Medan berharap kasus ini dituntaskan polisi dan pelaku dihukum agar tidak ada lagi kejadian serupa. Kalau sekarang misalnya kucing itu dikonsumsi dia sendiri, tersangka tadi. Kalau sempat kita nggak tahu, tiba-tiba untuk jadi olahan yang dikonsumsi banyak masyarakat seperti bakso atau segala jenis yang lainnya. Itu kan kita khawatirkan, Bang. Pemilik kucing telah resmi melaporkan kasus penjagalan kucing ke Mapolsek Medan Area. Hingga kini polisi belum menangkap pelaku penjagal kucing. Petugas masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharahap, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menggagalkan penyelundupan ratusan ekor burung nuri asal Maluku. Seorang warga yang diduga akan menerima burung-burung tersebut diamankan petugas. Penyelundupan 268 ekor burung nuri asal Maluku melalui jalur laut digagalkan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan burung nuri merah dan pelangi ini termasuk satwa dilindungi dan akan diselundupkan ke Makassar menggunakan kapal Dorolonda. Petugas juga mengamankan seorang warga yang diduga akan menjemput ratusan ekor burung ini. Jumlah burung-burungnya 268 ekor, terdiri dari
burung nuri merah atau Eos borneo itu juga dilindungi, dan yang satu lagi Perkicidora itu Tricholochus haemotadus juga dilindungi. Jadi nuri merahnya 211 ekor, tapi yang 5 ekornya mati mungkin karena tadi berdesakan di kandang, kasihan ya. Kemudian yang 57 ekor perkici itu yang 4 ekornya mati. Usai diselamatkan, ratusan burung ini diperiksa kesehatannya dan ditempatkan di penangkaran burung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Selatan. Rencananya, burung-burung ini akan kembalikan ke habitatnya di Namlea, Maluku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, jenazah pilot Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu telah dimakamkan di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dan kini tinggal 4 dari 62 korban yang belum teridentifikasi. Jenazah pilot Sriwijaya SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu dimakamkan di Pemakaman Umum Pondok Rajek, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Keluarga dan rekan almarhum Kapten Arfan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatannya terakhir. Suasana haru mengiringi pemakaman almarhum. Jenazah Kapten Arfan teridentifikasi bersama 2 penumpang lainnya pada Jumat kemarin. Kini tinggal 4 penumpang yang belum teridentifikasi, yang terdiri dari 2 balita dan 2 orang dewasa. Tim DVI Mabes Polri menegaskan proses identifikasi 4 penumpang fokus di tim operasi postmortem, tim FNA expert, dan tim rekonsiliasi. Jadi semua sampel sudah diambil untuk profiling DNA dan dalam proses. Kemudian sampai hari ini kami tidak menerima lagi kiriman dari tim TKP, baik itu body bag maupun properti dari fase 1. Makanya operasi dialihkan pada tim postmortem dan expert DNA dan tim rekonsiliasi. Sekian. Diketahui jumlah penumpang dan awak pesawat Sriwijaya SJ182 sebanyak 62 orang. 58 korban diantaranya telah teridentifikasi dalam 20 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 penjamret yang kerap menyasar ibu-ibu di Bali berhasil dibekuk polisi. Tragisnya, ulah mereka menyebabkan seorang ibu yang tengah hamil terpaksa melahirkan secara prematur. Antara saat mau tutup dan lain sebagainya. 2 pelaku jambret yang dibekuk polisi ini mengaku sudah 7 kali beraksi dan kebanyakan korbannya adalah kaum hawa yang sedang pergi ke pasar atau berangkat kerja. Terakhir, aksi kedua penjahat ini menyebabkan seorang wanita hamil terpaksa melahirkan secara prematur. 2 orang ini mengakui telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan sebanyak 7 TKP. 7 TKP. Uang hasil menyambret digunakan para tersangka untuk membeli sabu dan judi online. Kini kedua pelaku ditahan dan dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan.